Halo filmmakers, welcome to Daunet Films. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang gua pakai buat ngambil foto-foto ini. Nah, gua motret itu pakai Samsung Galaxy Note S. Ini apa? Oke. Samsung Galaxy S22 Ultra. Wah, kalau misalnya kita ngomongin smartphone ini, itu gila banget. Selain dari speknya yang nanti kita bahas itu gahar banget, desainnya itu loh keren dan minimalis. Layarnya ini curve ala-ala Samsung Galaxy Note yang lama, dan kameranya itu bump tapi cuman di lensanya doang, which is itu nggak kayak yang sebelum-sebelumnya yang bumpnya terlalu banyak gitu. Jadi simpelnya itu masih dapet banget. Dari segi estetika kan keren banget, secara appearance-nya kita juga nyaman banget karena ini udah pakai 6,8 inch Dynamic AMOLED dan refresh rate-nya 120 Hz. Kepuasannya nggak cuman sampai di situ karena S Pen-nya ini super low latency, cuman 2,8 milisecond. Jadi rasanya itu real time banget, kayak kalian nulis beneran di kertas. Untuk speknya ini juga sableng banget. Variannya ada mulai dari 128 sampai 1 TB. Untuk RAM-nya ada 8 sampai 12 GB. Dan untuk prosesornya pakai Snapdragon 8 Gen 1. Ini udah 4 nanometer. Itu tadi untuk speknya yang pasti akan mendukung dari segi performa-performa yang lainnya kayak gaming, kamera, dan lain-lain. Karena prosesornya sendiri punya Neural Processing Unit yang dimana itu akan membantu AI untuk processing gambarnya. Nah, kita langsung bahas saja dari sisi kameranya. Di sini ada 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Untuk kamera belakangnya itu ada ultra wide, ada wide, ada telefoto 3 kali, dan ada telefoto 10 kali. Untuk telefotonya ini semuanya optikal ya, jadi bukan gambarnya di zoom digedein, bukan. Tapi memang dari segi optiknya sendiri. Dan ada 1 kamera depan. Nah tentunya dengan kamera sebanyak itu ada sesuatu yang spesial. Yuk kita bahas langsung dari segi features-nya sendiri. Yang pertama, output RAW dan expert RAW. File RAW memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk keperluan editing, baik secara exposure maupun secara warna. Kalian juga bisa menggunakan satu aplikasi tambahannya Samsung yaitu Expert RAW. Di sini kalian bisa take foto RAW langsung dan bisa langsung diekspor ke Adobe Lightroom. Jadi kalian mempunyai fleksibilitas yang lebih tinggi untuk editing. Oke, selanjutnya yang mau kita bahas adalah Nightography. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fitur Night Mode, ini hasilnya bakalan optimal banget. Karena selain foto langsung dari sensornya, Samsung juga menggunakan AI untuk menggabungkan beberapa foto sekaligus. Jadi kalau misalnya kalian foto malam, cahayanya tuh kelihatan, tapi langitnya juga kelihatan. Dan langitnya ini nggak kayak sore mendung-mendung aneh, tapi bisa hasilnya natural banget. Pas gue lihat hasil fotonya itu gue kaget banget. Karena dari foto ini aja kalian bisa lihat, fotonya itu sangat-sangat minim motion blur. Jadi udah night mode, hasilnya optimal, mini motion blur lagi. Nah di Samsung Galaxy S22 Ultra ini, Samsung itu punya fitur auto frame rate. Fitur ini itu berfungsi untuk menghasilkan gambar yang bagus dalam kondisi cahaya apapun. Tapi kalian nggak usah khawatir soal settingan ini akan bikin hasilnya nggak natural, karena sepengamatan gua di sini hasilnya cukup natural. Ini adalah pengalaman gua nge-shoot malam pakai auto frame rate. Ini adalah pengalaman gua nge-shoot siang pakai auto frame rate. Seperti yang kalian lihat, hasilnya masih natural banget. Yang selanjutnya, Samsung juga punya features yang namanya auto framing. Nah, auto framing ini berfungsi untuk meluruskan gambar atau video kita. Nah, fitur ini bisa mendeteksi 10 orang sekaligus dalam satu foto. Selanjutnya adalah portrait mode. Nah, portrait mode ini membuat kita lebih mudah dalam mengambil foto karena fitur portrait mode ini bisa menskenariokan depth of field gambar kita. Kita juga bisa membuat cahayanya lebih bagus di portrait mode ini dengan night mode-nya, dan juga bisa mengatur backdropnya atau backgroundnya. Nah, gimana dengan hasil fotonya? Yuk langsung aja kita lihat hasil fotonya. Seperti yang kalian lihat di sini, kualitas fotonya itu crispy banget, dan untuk beberapa detail seperti langit malam dan cahaya-cahaya lain itu benar-benar natural. Nah, gimana dengan hasil videonya? Yuk langsung aja kita lihat.
Nah, seperti yang kalian lihat, hasil 4K-nya itu clean banget, serta dynamic range-nya itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya kalian grading lagi, itu bahkan bisa seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen hasil yang lebih bokeh, kalian juga bisa manfaatin AI buat video yang lebih bokeh. Nah, itu tadi adalah soal kameranya. Nah, Samsung juga nggak berhenti di situ karena ada satu features baru di galerinya yang berfungsi untuk membuat gambarnya jadi lebih bagus, yaitu Remaster AI. Jadi Remaster Picture ini semacam AI untuk memperbaiki foto-foto yang kualitasnya kurang bagus. Kayak misalnya kita punya foto jadul gitu ya, kita masukin, nah itu kita bisa perbaiki. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik Suggest, terus kita klik Remaster Picture. Dan dia bakalan memperbaiki foto-fotonya jadi lebih bagus. Ini dia perbandingan fotonya. Nah, itu tadi soal AI-nya ya, canggih banget ya. Tentu aja kalau kalian pakai buat ngedit di VN, KineMaster, dan lain-lain, hasilnya juga pasti akan kenceng karena udah support untuk 4K editingnya. Fitur yang mungkin dicari-cari orang juga ketika kita milih smartphone adalah bagaimana kita mentransfer data ke laptop dengan gampang. Nah, kalau di Samsung sendiri punya features yang namanya Quick Share. Nah, cara penggunaan Quick Share sendiri gampang banget. Kalian tinggal pilih video mana yang kalian mau share, terus kalian pilih share ke Quick Share. Nah, kalian juga harus install Quick Share ini di PC kalian, tapi gampang banget kok caranya. Nah, lalu share dan PC kalian siap menerima data tanpa kabel. Nah, dengan fitur-fitur yang tadi gue sebutin, ini tentu aja cocok buat kalian yang suka videografi, suka editing smartphone, dan suka HP-HP yang punya kualitas tinggi. Oke, itu aja untuk episode kali ini tentang Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Pastinya ini smartphone yang keren banget. Thank you for watching and always out of the box.